Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Amelinda Jetira dengan NIM 20061020, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan literatur dari 3 artikel yang telah saya buat. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Risma Abdeni STMT selaku dosen pembimbing mata kuliah tata tulis karya ilmiah dan seminar. Saya membuat tinjauan literatur berdasarkan dari 3 artikel. Artikel pertama dengan judul pemanfaatan kotoran ternak sapi dan abu sekam padi sebagai pengganti sebagian tanah liat untuk meningkatkan kualitas batu bata. Artikel kedua dengan judul pengaruh penggunaan abu sekam terhadap kuat tekan batu bata di Kabupaten Sidereng Rapang. Artikel ketiga dengan judul pengaruh penambahan abu sekam padi dan sabut kelapa terhadap kuat tekan bata putih. Adapun yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga temuan penelitian, dan yang keempat keterbatasan penelitian. Kita masuk pada bagian pertama yaitu membahas tentang pendahuluan. Dari 3 artikel yang dapat saya simpulkan bahwa batu bata adalah batu-batuan yang terbuat dari tanah liat atau tanpa campuran. Kemudian proses pembuatannya dimulai dari persiapan bahan, pencetakan, pengeringan dilakukan dengan cara dijemur, dan terakhir dibakar dengan temperatur tinggi dengan tujuan batu bata mengeras dan tidak hancur ketika direndam di dalam air. Penggunaan tanah liat secara terus-menerus akan mengakibatkan permasalahan lingkungan, sehingga diperlukan alternatif mengganti bahan utama batu bata, dan juga terdapat permasalahan di bidang pertanian, yaitu berlimpahnya limbah pertanian yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga 3 artikel tersebut membahas mengenai pengaruh abu sekam padi sebagai pengganti sebagian dari tanah liat. Bagian kedua yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan pada artikel pertama yaitu menggunakan metode pengujian di laboratorium yang dilaksanakan di Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palu. Pada artikel kedua, menggunakan metode 2 fase penelitian, yaitu pembuatan langsung dan pengujian di laboratorium. Pembuatan langsung dilakukan di industri batu bata tradisional di Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidendeng, Rapang. Kemudian pengujian dilakukan di Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kemudian artikel ketiga juga menggunakan 2 fase penelitian, yaitu pembuatan langsung, kemudian pengujian di laboratorium. Pembuatan langsung dilakukan di Kupang dan pengujian dilakukan di Dinas Kerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian saya akan membahas temuan penelitian. Yang pertama yaitu penggunaan campuran tambahan pada pembuatan batu bata. Dari ketiga artikel, menggunakan campuran tambahan dalam pembuatan batu bata, yaitu menggunakan abu sekam padi. Tetapi pada artikel pertama dengan kombinasi campuran abu sekam padi dan kotoran ternak sapi. Sedangkan artikel ketiga dengan kombinasi campuran abu sekam padi dan semen. Yang kedua yaitu pengaruh abu sekam padi terhadap kuat tekan batu bata berdasarkan SNI. Dari artikel pertama, dengan campuran abu sekam padi 10% mendapatkan hasil kuat tekannya yaitu 51,3 kg per cm bujur sangkar. Sementara pada artikel 2, dengan campuran abu sekam padi 10% mendapatkan hasil kuat tekannya yaitu 5,62 kg per cm bujur sangkar. Dan pada artikel ketiga, dengan campuran abu sekam padi 10% mendapatkan hasil kuat tekannya yaitu 57,5 kg per cm bujur sangkar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengujian pada artikel kedua tidak masuk ke dalam standar nasional Indonesia
Karena yang masuk standar nasional Indonesia tahun 2000 kuat tekannya lebih atau sama dengan 50 kg per cm bujur sangkar. Yang ketiga yaitu pengaruh persentase penambahan abu sekam padi terhadap kuat tekan batu bata. Hasil dari penelitian artikel pertama dan kedua sama-sama menyepakati bahwa kuat tekan tertinggi yaitu pada campuran abu sekam padi sebesar 10%. Jika persentase abu sekam padi lebih dari 10%, maka kuat tekan akan menurun. Namun, pada artikel ketiga, campuran abu sekam padi 15% kuat tekannya lebih tinggi dari campuran abu sekam padi 10%. Sehingga dapat disimpulkan dari artikel pertama dan kedua, komposisi campuran tanah liat abu sekam padi dengan atau tanpa kotoran sapi yang ideal adalah komposisi campuran abu sekam padi 10%. Pembahasan terakhir pada presentasi kali ini yaitu keterbatasan penelitian. Dari ketiga penelitian ini masih dapat keterbatasan penelitian, yaitu belum dilakukannya penelitian lebih lanjut. Persen abu sekam padi sebagai campuran tambahan masih menggunakan campuran sebanyak kurang dari 30% dalam pengujian kuat tekan batu bata. Demikianlah presentasi saya tentang pengaruh abu sekam padi sebagai pengganti sebagian tanah liat terhadap kuat tekan batu bata. Semoga presentasi ini bermanfaat terutama untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang menonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.